Perkenalkan, nama saya Kristi Euria dari Prodi Ilmu Komunikasi 2019 FISIP Untan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang fenomena sosial, yaitu penerapan new normal masyarakat kota dan desa. Tetapi menariknya ini kita akan membahas dalam cakupan psikologi sosial. Yuk kita simak. Yang pertama, saya akan membahas mengenai persepsi masyarakat kota dan desa mengenai new normal. Persepsi masyarakat kota mengenai new normal ini adalah seperti melaksanakan aktivitas sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, tetapi hal itu menyebabkan korban pasien COVID-19 ini merebak karena adanya kesalahpahaman. Dan untuk masyarakat desa, mereka cenderung juga beranggapan seperti masyarakat kota, tetapi ada juga sebagian dari mereka yang beranggapan bahwa new normal ini hanya diterapkan di kota, tetapi sebenarnya new normal ini juga ditetapkan di desa. Yang kedua, sikap masyarakat kota dan desa mengenai new normal. Nah, untuk masyarakat kota, mereka itu cenderung menolak dan juga bingung serta tertekan. Kenapa? Karena mereka tuh harus mengubah pola hidup mereka yang dulunya seperti itu kemudian seperti ini sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dan untuk masyarakat desa, mereka tidak terlalu peduli dan ada sebagian dari mereka yang sudah menerapkan protokol kesehatan. Dan yang ketiga, penerapan new normal di kota dan di desa. Nah, untuk masyarakat di kota, mereka cenderung tidak sebetulnya memahami apa itu yang dinamakan new normal. Maka dari itu banyak sekali terjadi pelanggaran serta munculnya kasus baru COVID-19. Dan untuk masyarakat desa, mereka masih menyepelekan kebijakan new normal ini, seperti tidak menggunakan masker atau menerapkan physical distancing. Dan hal ini saya rasakan sendiri di tempat saya, walaupun tidak diterapkan new normal. Tetapi banyak sekali masyarakat yang tidak menggunakan masker ataupun menerapkan physical distancing. Bahkan mereka ada yang mengundang keramaian. Yang keempat, perbedaan penerapan new normal di kota dan di desa akan diawasi oleh pemerintah atau pihak yang berwenang jika terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Tetapi jika di desa itu sama sekali tidak ada pihak yang berwenang yang mengawasi ataupun memberikan sanksi. Hal ini pun saya rasakan sendiri di tempat saya, dan hal ini juga merupakan salah satu penyebab kenapa masyarakat kota cenderung cepat merasakan tertekan atau stres. Selain itu, kota merupakan salah satu tempat yang menjadi penyebaran virus COVID-19 ini. Tetapi jika di desa itu tidak. Dan untuk di desa sangat sulit mendapatkan pertolongan dari pihak berwenang dan juga mendapatkan bahan-bahan atau benda-benda penangkal dari virus nanti ini. Yang kelima adalah 3 tahap psikologis. Nah, 3 tahap psikologis ini saya yakin dirasakan oleh semua orang pada saat awalnya muncul pandemi ini. Nah, 3 tahap psikologis ini, tahap pertamanya adalah tahap diskusi, yaitu di mana seseorang cenderung tidak merasa bebas karena harus mengkarantina diri sendiri di rumah. Yang kedua, tahap kebingungan dan ketidakpastian. Hal ini membuat seorang individu merasa bimbang dan juga tertekan. Apakah dia harus menuruti kebijakan dari pemerintah ataupun tidak? Karena seperti yang kita tahu, di Indonesia ini banyak sekali masyarakat yang tidak mengikuti peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, tetapi ada juga sebagian dari mereka yang sudah menerapkan. Yang ketiga, tahap penerimaan. Nah, tahap ini muncul setelah tahap pertama dan kedua sudah dilewati. Nah, tahap ini di mana seorang individu itu sudah bisa menerima ataupun merasa terbiasa dengan kehidupan yang sekarang. Yang keenam, disonansi kognitif. Nah, disonansi kognitif ini di kota maupun di desa itu hampir sama. Yaitu yang pertama itu tidak menerapkan physical distancing dengan baik dan benar. Walaupun sudah tahu bahwa pandemi ini masih menebarkan arusnya. Yang kedua itu berpergian tanpa menggunakan protokol kesehatan. Yang ketiga, kembali ke kebiasaan lama walaupun sudah mengetahui kebijakan new normal. Dan yang keempat adalah pemikiran yang sangat parah dan juga absurd, yaitu pemikiran jika terkena virus COVID ya sudah, lagian manusia akan mati pada saatnya. Yang ketujuh, solusi. Masyarakat itu cenderung merasa tertekan karena adanya pandemi COVID-19 ini dan normal. Maka dari itu ada solusinya. Yang pertama, beristirahat. Nah, istirahat ini dapat menjernihkan pikiran kita serta kesehatan tubuh kita. Yang kedua itu tetap selalu menjaga kesehatan tubuh dan juga menerapkan protokol kesehatan jika ingin berpergian keluar.
Yang ketiga, santai atau refreshing. Nah, kita dapat refreshing dengan seperti menonton drama ataupun bermain game dan melakukan hobi kita seperti menggambar, menyanyi, bermain musik, dan lain-lainnya. Dan yang keempat adalah berkomunikasi dengan orang lain. Nah, contohnya seperti curhat, dan hal itu akan membuat perasaan kita lebih baik. Dan yang kelima adalah pahami COVID-19 ini dengan benar. Kita jangan asal mempercayai berita-berita yang tidak ada sumber yang benar, karena hal itu akan memunculkan kekhawatiran dari kita sendiri. Kesimpulannya adalah bahwa new normal ini memunculkan rasa tekanan kepada masyarakat kota maupun desa. Untuk masyarakat kota, mereka itu harus memenuhi kebutuhan hidup mereka, bekerja, dan sambil menerapkan protokol kesehatan. Sedangkan masyarakat itu sangat sulit mendapatkan pertolongan dari pihak berwenang serta maupun barang atau benda yang dapat menangkal COVID-19. Nah, tetapi seiringnya waktu berjalan, masyarakat itu sudah bisa menerima atau melewati 3 tahap psikologis yang tadi. Nah, kemudian masyarakat juga bisa menerapkan pola hidup baru ini ke dalam hidup mereka. Nah, itulah pembahasan mengenai fenomena sosial penerapan new normal masyarakat kota dan desa. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian, tetap jaga kesehatannya. Terima kasih dan sampai jumpa.